Halo anak-anak, kita jumpa lagi. Yuhu, anak-anak. Tante Ana senang sekali bertemu kalian. Halo juga, saya Mona. Kita bertemu lagi. Halo juga teman-teman. Aku Cika. Kita bertemu lagi. Kita akan masuk seri 11 sampai seri 20. Seri 11 sampai seri 20 akan membahas Bagaimana manusia mencari jalan keselamatan. Selamat mengikuti. Halo anak-anak, jumpa lagi di dalam acara Asik. Nah, hari ini acara Asik memasuki seri yang ke-15 tentang tema apa Bu Eli? Temanya manusia bisa lahir kembali kapan ya? Temanya sangat menarik. Manusia bisa lahir kembali kapan ya? Nah, menarik sekali Bu En. Hari ini tema itu akan dibawakan oleh Pendeta Aiter. Wow, mantap Pendeta Aiter yang akan membawakan anak-anak. Bu En, wow, saya lihat Bu En hari ini bergirang sekali. Oh, iya Bu Eli, Bu En hari ini sangat bergirang. Nah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, anak-anak ikuti ya di rumah. Ya, ayo anak-anak kita menyanyikan lagu Saya Bergirang. Musik. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Anak-anak, kita akan berdoa sebelum kita melanjutkan acara hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kembali ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Di hari ini kami boleh mengikuti acara Asik. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan acara ini melalui berkat firman Tuhan yang boleh diberitakan, kami boleh dengar dengan baik-baik. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong juga untuk Pendeta Aiter yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian Jalan Serta Yesus. Ayo anak-anak, kita menaikkan pujian bersama-sama ya. Jalan Serta Yesus. Musik! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Waktu siang hari juga waktu malam, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Waktu siang hari juga waktu malam, serta Yesus selamanya.
Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Aiter. Ayo anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi Bu Eli, sebelum mendengarkan firman Tuhan, tadi ada si Boy dan Mona loh ya. Oh iya, benar Bu On. Ayo. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita saksikan percakapan antara Boy dan Mona. Yuk anak-anak, kita saksikan ya percakapan Boy dan Mona. Boy, Apa Tomon? Mona mau cerita Boy, mau curhat. Kamu memang suka curhatnya sama si Boy memang kok, Mon. Ini loh Boy, Ya, Mona itu kepingin sekali seperti temannya Mona. maksudnya? Temannya Mona itu ya, itu tuh anaknya orang kaya Boy. Oh gitu. Dia punya banyak sekali mainan Boy. Terus apa Bajunya lagi? juga bagus-bagus Boy. Wow. Nah, seperti bajunya Mona. Wow. Namanya Mona, bajunya itu kalau beliin ya kayak gini nih Boy. Berarti kalau teman Mona sekali beli 10 gitu ya, Mon? Bagus-bagus pula. Hah? Iya. Nah, Terus? Boy, Ya, Mona juga mau loh dilahirkan kembali menjadi anak orang kaya. maksudnya? Lebih enak lagi kalau Mona dilahirkan kembali jadi putri raja. Wah, Mon. Ceritamu tadi, curhatmu, Mon, membuat Boy juga ingat, Mon. Tak kasih tahu ya, Mon. Ya. Boy juga pengen loh kalau lahir kembali, Boy pengen jadi anak yang lebih ganteng, lebih kaya, Wow. lebih gagah. Kalau bisa jadi raja. Gitu loh, Mon. Wow. Keren kan, Mon? Boy, kalau kamu kayak gitu, kamu bisa terkenal Boy. Masuk TV. Iya, Mon. Wah, jadi orang yang terkenal. Terus kalau gitu nanti Mona aku jadikan ratunya. Hehehe. Boy, iya kalau kamu jadi raja Boy. Hah? Kalau kamu nanti jadi lebih miskin, Mona jadi lebih sengsara Boy. Waduh, bisa juga Ya jadi... kan teman-teman, Mona nanti jadi sengsara. Mona jadi banyak nangis. Waduh, berarti kalau gitu Boy ini bisa jadi jelek ya teman-teman ya. Nggak lebih ganteng. Iya. Gimana, Mon? Nah, itu dia Boy. Memang kita bisa ya kalau dilahirkan kembali jadi lebih baik. Tapi kalau nanti jadi lebih jelek gimana? Nah, itu Boy yang nggak ngerti, Mon. Waduh, Boy bingung, Mon. Bingung. Boy, kira-kira ada yang sudah pernah dilahirkan kembali nggak ya? Wah. Jadi kita bisa tanya-tanya gitu. Itu Boy juga nggak tahu, Mon. Mon, tapi ada baiknya, Mon. Kita tanya pada Pak Pendeta saja. Pasti dia ngerti, Mon, untuk urusan lahir kembali. Oh iya ya. Ayo kita tanya yuk. Kita Mon. cari dulu pendetanya di Ya. mana. Tapi nanti kalau ketemu kita dengarkan loh, Mon, ya. Yang diomongkan kita akan selalu turuti ya, Mon. Iya, Mona juga udah janji kok. Mona mau ingat. Tidak lupa-lupa lagi. Ya sudah, Mon. Nanti kita temui Pak Pendetanya ya. Kalau nggak salah Pak Pendetanya itu Pak Aiter, Mon. Oh, Ayo sudah berangkat aja, Mon. Ayo ke sana, Mon. Hari ini kita sudah masuk di seri yang ke-15. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dari seri pertama sampai seri ke-14 Tuhan sudah pimpin. Hari ini kita akan masuk ke seri yang ke-15, seri asik. Kita akan membahas manusia kembali lagi kapan ya? Bapak akan membaca di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Bapak akan baca Yohanes pasal ketiga ayat ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kita berdoa dulu ya adik-adik. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan sudah memimpin semua seri asik dari asik seri pertama sampai yang ke-14. Dan hari ini kami masuk ke seri yang ke-15. Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan. Tuhan buka pikiran kami dan buatlah kami mengerti sehingga kami tidak lagi terombang-ambing di dalam dunia ini mengenai begitu banyak kepercayaan,
begitu banyak ajaran yang kami pernah kenal, yang kami pernah tahu, tetapi yang membuat kami akhirnya menjadi ragu. Pada hari ini, biarlah firman Tuhan mengingatkan kami dan memberi kami keyakinan sehingga kami mengetahui kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah kalian pernah merasakan satu pengalaman seperti ini? Kalian datang ke satu tempat, lalu kalian merasa, saya pernah datang ke tempat ini. Mungkin dulu saya pernah datang, tapi kalian coba ingat-ingat, tahun berapa saya pernah ke sini? Kalian tanya ke mama, Mama, Papa, apakah dulu pernah bawa saya ke tempat ini? Mama dan Papa bilang, belum pernah saya bawa kalian ke tempat ini. Tetapi kenapa saya merasa, kok saya pernah ke sini? Kapan saya ke sini? Tanya Mama, Mama tidak tahu. Tanya Papa, Papa tidak tahu. Tanya nenek, mungkin nenek pernah bawa saya. Ternyata nenek juga tidak tahu sama sekali. Lalu bagaimana ini? Akhirnya ada teman yang memberitahukan begini. Teman mengatakan, jangan-jangan dulu kamu pernah hidup di dalam dunia ini, kamu tinggalnya di sekitar sini. Dan ini adalah tempat kamu dulu datang, kamu pernah main-main di sini. Maka sekarang di zaman ini kamu teringat kembali, di sini saya pernah main-main. Di sini saya pernah datang. Saya ingat di sebelah kiri ada rumah, sebelah kanan juga ada rumah. Lalu saya teringat, ini mungkin dulu saya pernah ke sini. Oh, ternyata temanku mengatakan, jawabannya adalah dulu saya pernah ada di dunia ini, lalu saya pernah tinggal di sini. Wah, kalau begitu saya dulu pernah ada, tapi kenapa ya kok saya tidak pernah ingat? Saya hanya tahu di tempat ini saya pernah ada. Apakah dengan satu cerita ini saja saya pernah ada di tempat ini? Ini sudah membuktikan saya dulu pernah ada. Lalu ada lagi orang pernah merasakan. Waktu dia lewat di satu jalan, dia merasakan. Dulu saya ingat di jalan ini ada satu warung. Dan warung itu menjual makanan apa? Dia masih ingat. Lalu waktu dia tanya orang-orang di sekitar sana, orang sana bilang, benar, dulu memang di sini ada warung. Loh, kok bisa pas? Lah, lalu orang itu mengkaitkan dengan, dulu kamu pernah hidup di dalam dunia ini, lalu kamu pernah ada di tempat ini. Sekarang kamu teringat kembali. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah dulu orang itu pernah hidup? Lalu suatu saat dia mati, lalu akhirnya dia lahir lagi dan ada lagi di zaman ini. Mungkinkah seseorang itu kembali lagi? Dulu dia pernah ada, lalu meninggal dunia, lalu suatu saat dia dilahirkan kembali menjadi seorang bayi dan sekarang menjadi orang dewasa. Kalau dia dulu pernah lahir, lalu sekarang lahir lagi, berarti kelak dia pasti akan lahir lagi. Kalau dulu pernah lahir, lalu sekarang lahir lagi, lalu kelak dia pasti akan dilahirkan lagi. Lalu nanti suatu saat dia akan dilahirkan lagi. Kalau begitu, kapan berhentinya? Lalu kapan mulainya? Ini menjadi satu misteri dan tanda tanya yang sangat besar. Betulkah kita bisa kembali lagi? Betulkah kita dulu pernah hidup sebelum zaman ini? Kita pernah hidup sebelumnya? Hari ini kita akan membahas tema seperti ini. Nah, perhatikan. Di dalam dunia ini selalu akan terjadi kemiripan. Misalnya, kita kalau ketemu satu orang, kadang-kadang kita pengen panggil dia. Waktu kita pengen panggil dia, kenapa? Karena kita ingat, ini adalah temanku. Begitu kita panggil dia, ternyata salah. Kita bilang maaf, ternyata bukan. Jadi ada orang yang kita kira dia adalah temanku, ternyata bukan. Lalu ada sesuatu yang kita alami, kita kira kita sudah pernah alami. Itu adalah hal yang biasa, yang setiap orang pernah dan bisa mengalaminya. Pengalaman seperti itu tidak membuktikan bahwa
Kita dulu pernah ada. Kita dulu pernah hidup. Jadi itu alasan yang tidak kuat untuk menyatakan saya dulu pernah ada. Kalau saya dulu pernah ada, berarti mesti ada catatan, mesti ada akte kelahiran. Mana akte kelahiranku yang dulu? Lalu kalau ada akte kelahiran, berarti saya punya papa, punya mama di zaman dulu. Mereka juga punya akte kelahiran. Mereka pasti ada kampung. Lalu kampungnya di mana? Kenapa semua cerita yang lalu kok saya tidak bisa mengingat semua? Saya cuma ingat saya pernah ada di lokasi ini, pernah ada di jalan ini. Jadi kita kembali ya. Mungkinkah seseorang itu pernah ada sebelum sekarang? Jawabannya tidak. Lalu mungkinkah orang ini kelak kalau mati, nanti berikutnya di waktu yang akan datang, dia bisa dilahirkan kembali, lalu muncul lagi? Jawabannya tidak. Mengapa? Hidup manusia, Alkitab catat, Tuhan menciptakan manusia, hidup manusia cuma satu kali. Tuhan hanya kasih manusia kesempatan untuk hidup di dalam dunia. Selama orang itu hidup entah berapa puluh tahun, itulah kesempatan yang Tuhan berikan. Dan itu cuma satu kali. Kalau dia hidup sampai umur 50 dan dia meninggal, itulah 50 tahun yang dia hidupi dan itu cuma satu kali. Kalau dia hidup 25 tahun lalu meninggal dunia, itulah pengalaman hidup dia 25 tahun dan itu cuma satu kali. Tidak ada kali kedua lagi. Mengapa? Nanti kita akan bahas ya. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau manusia bisa kembali lagi, lalu bisa hidup lagi, alasan dia bisa hidup lagi dan jadi manusia lagi, alasannya apa? Oh, orang mengatakan begini. Karena dulu dia pernah hidupnya baiknya luar biasa, lalu sampai waktunya tiba, dia tua, dia meninggal, lalu waktu dia dilahirkan kembali, dia menjadi orang yang dilahirkan mungkin di istana, mungkin menjadi anak orang kaya, karena dulu dia orang baik. Oke, kalau dia dulu baik. Lalu kalau dulunya dia jahat bagaimana? Kalau dia dulunya jahat, maka nanti kalau dia dilahirkan lagi, dia mungkin akan turun derajatnya. Oh, dulu dia jahat sekali. Sekarang mungkin turun derajatnya karena terlalu jahat. Turunnya nanti bisa jadi binatang. Lalu kalau sudah jadi binatang, nanti kalau binatang ini juga jahat, nanti dia lahir lagi, turun lagi menjadi binatang lagi. Nah, sekarang lihat. Kalau orangnya baik, nanti lahir lagi, dia hidup menjadi orang yang mungkin keluarga kaya, menjadi anak orang kaya, anak orang pintar, dan seterusnya. Tapi Bapak tanya, berapa persen manusia yang hidup di dalam dunia ini yang sungguh-sungguh hidupnya baik dan benar? Mayoritas itu hidupnya tidak baik dan tidak benar. Apa buktinya? Lihat, penjara begitu dibangun dengan kapasitas begitu banyak, kamar begitu banyak. Dalam waktu singkat, penjara akan penuh. Kejahatan manusia terlalu besar. Anak-anak, lihat TV, ada kejahatan. Baca informasi di koran, ada kejahatan. Bicara-bicara sama orang, ada terjadi kejahatan. Teman-teman banyak yang lakukan kejahatan. Dan adik-adik sendiri juga melakukan kejahatan. Anak-anak sendiri juga melakukan kejahatan. Kalau begitu, mayoritas manusia adalah orang jahat. Lalu orang jahat ini suatu saat meninggal, nanti kalau dia lahir lagi, berarti dia akan turun derajat kan? Kalau dia turun derajat, maka nanti akan jadi binatang. Berarti kalau manusia makin lama makin jahat, maka binatang makin lama akan makin banyak. Karena manusia yang jahat kalau sudah mati, dia akan menjadi binatang. Lalu yang jahat mati lagi, jadi binatang lagi. Lalu dari binatang, nanti mau lahir menjadi manusia. Oh, itu memakan waktu yang sangat panjang. Kapan binatang bisa berbuat baik, lalu nanti lahir menjadi yang lebih baik lagi? Oh, kemungkinan sangat sedikit. Belum sempat berbuat baik, sudah dimakan oleh manusia. Belum sempat berbuat baik,
langsung sudah ditembak oleh manusia. Lalu binatang sulit dapat kesempatan untuk naik derajat lagi. Kalau begitu, manusia makin lama akan makin sedikit, karena manusia yang makin lama makin sedikit, akhirnya lahir kembali menjadi binatang, dan binatang akan menjadi semakin banyak di dalam dunia ini. Manusia semakin sedikit, binatang akan semakin banyak. Anak-anak lihat di sini, binatang di dalam dunia ini makin lama makin banyak yang punah. Binatang makin lama makin sedikit. Ikan-ikan di laut makin lama makin sedikit. Manusia makin lama makin banyak. Ini membuktikan bahwa teori yang mengatakan kalau dia dulu baik, lalu dilahirkan menjadi anak orang kaya dan seterusnya. Kalau dia dulunya orang jahat, lalu dilahirkan nanti turun derajat menjadi binatang. Kalau begitu binatang harus makin lama makin banyak. Manusia makin lama makin sedikit. Tapi nyatanya apa? Di dunia ini manusia makin lama makin banyak. Tapi binatang makin lama makin sedikit. Ini membuktikan teori tadi pasti salah. Lalu yang benar seperti apa? Alkitab mengatakan Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan binatang. Jadi bukan dari manusia dulu, nanti sudah mati, baru dia berubah menjadi binatang. Tidak. Binatang mempunyai keluarga binatang sendiri. Ada jantan, ada betina. Mereka hidup ada jenisnya sendiri-sendiri. Manusia ada kelompok manusia sendiri. Dan Tuhan kasih kesempatan hidup cuma satu kali. Oke, jadi kalau dulu pernah hidup, lalu hidup lagi, tidak mungkin. Nah, sekarang lihat. Kalau saya sekarang ada di zaman ini, lalu kalau saya punya pemikiran, kelak saya bisa hidup lagi, maka hidup saya sekarang, saya akan gunakan untuk apa? Untuk merubah nasibku di masa yang akan datang. Kenapa? Karena saya sudah tahu, kelak kalau saya lahir, saya mau jadi anak orang kaya, saya sekarang harus baik. Maka sekarang saya buat semua yang baik-baik. Supaya apa? Supaya kelak saya lahir lagi menjadi seorang yang kaya. Masalahnya setelah engkau mati, engkau tidak pernah akan ada kesempatan lagi untuk engkau hidup di dunia ini lagi dengan menjadi seorang baik. Engkau akan lakukan semua kegiatan sekarang, itu hasilnya akan sia-sia. Engkau sudah berusaha sebaik-baiknya, motivasimu supaya nanti kamu dilahirkan lagi menjadi bayi di keluarga orang kaya. Untuk apa kita punya cita-cita melakukan yang baik supaya lahir lagi menjadi seorang anak kecil, lalu berjuang lagi, belajar lagi, lalu belajar berbuat lagi. Itu adalah teori-teori yang dunia tawarkan, tapi yang sesungguhnya tidaklah demikian. Nah, lihat baik-baik. Alkitab pernah mengajarkan tentang dilahirkan kembali. Loh, kalau begitu yang Alkitab ajarkan sama yang dunia ajarkan itu sama atau beda? Jawabannya berbeda. Yang Alkitab ajarkan, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus katakan kalimat ini kepada Nikodemus. Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi. Dia seorang yang sudah berumur, seorang yang sudah tua, seorang punya posisi dan jabatan tinggi. Dan Yesus katakan, kau harus dilahirkan kembali. Nah, Nikodemus mendengarkan kalimat itu, dia pikir begini, saya harus dilahirkan kembali. Oh, saya mengerti. Dulu mama saya melahirkan saya, maka saya dilahirkan keluar dari perutnya si mama. Oh, Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Berarti saya yang sekarang harus masuk ke dalam perut mama. Nanti mama lahirkan saya. Tapi dulu waktu saya dilahirkan, saya kecil. Sekarang saya sudah besar begini, sudah tinggi. Saya masuk ke perut mama. Bagaimana perut mama bisa menampung saya? Wah, dia tidak mengerti. Dia pikir kau dilahirkan kembali, masuk ke dalam perut mama. Dia punya konsep yang salah. Yang Yesus artikan kamu harus dilahirkan kembali. Ini adalah tema yang sangat penting, yang setiap anak-anak harus mengerti sejak engkau masih sangat muda. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan ya.
Dilahirkan kembali menurut Alkitab artinya apa? Setiap kita dilahirkan di dalam dunia. Dilahirkan ini cuma satu kali. Ingat ya, Mama lahirkan kita cuma satu kali. Mama melahirkan bisa berkali-kali. Bisa anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Mama lahirkan sampai 3 anak, bisa anak keempat, bisa berkali-kali. Mama melahirkan anak bisa berkali-kali, tapi saya yang dilahirkan oleh Mama, Mama lahirkan saya. Saya dilahirkan hanya satu kali. Karena Mama dan Papa menikah, lalu Mama melahirkan saya disebut anak Mama, saya disebut anak Papa. Mengapa saya disebut anak Mama? Mengapa saya disebut anak Papa? Karena Papa dan Mama menikah, mereka adalah ayah dan ibu saya. Lalu Mama yang lahirkan saya, maka dia mamaku. Mamaku sama papaku, mereka suami istri. Maka saya juga anak dari papaku. Nangkap ya? Jadi saya anak Mama, kalian juga anak Mama kalian, anak Papa kalian. Sekarang Bapak tanya, waktu Mama dan Papa kita meninggal dunia, mereka sudah dikubur, sudah lewat 10 tahun, 20 tahun. Bapak tanya, kamu anak siapa? Oh, saya anak Mama. Mama tidak ada lagi. Saya anak Papa. Papa tidak ada lagi. Maka kita disebut anak yatim piatu. Artinya apa? Tidak punya ayah lagi, tidak punya ibu lagi. Berarti kita sendirian. Kita ada di dunia. Siapa yang memiliki kita? Dulu Mama, dulu Papa. Ada apa-apa saya ngomong ke Mama. Ada apa-apa saya ngomong ke Papa. Papa dan Mama, mereka memiliki saya. Sekarang mereka yang memiliki saya, semua sudah mati. Maka lihat baik-baik. Secara fisik, secara tubuh, saya dilahirkan oleh Mama. Secara fisik, maka saya disebut anak Mama. Maka di kartu keluarga ada nama saya, ada nama Papa dan Mama saya. Karena saya dilahirkan secara fisik, secara tubuh. Tapi hidup manusia bukan hanya fisik, hidup manusia ada yang bersifat rohani. Secara fisik saya bisa jawab, mamaku, papaku, namanya siapa? Secara rohani, Bapak tanya, kamu anak siapa? Waktu mama, papa sudah tidak ada, mama, papa sudah tidak ada, saya anak siapa? Mama sudah enggak ada, papa sudah tidak ada. Secara rohani saya anak siapa? Lalu untuk saya mengetahui sebetulnya secara rohani saya anak siapa, maka kalian harus mengerti tema dilahirkan kembali. Nah, dengar baik-baik. Nikodemus pernah dilahirkan oleh mamanya, tapi Yesus bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus berkata kepada Nikodemus, dilahirkan kembali secara rohani. Kau sudah pernah dilahirkan secara fisik oleh mamamu. Lalu dilahirkan kembali, bukan masuk ke dalam rahimnya mamamu, bukan masuk ke dalam perut mama. Kau harus dilahirkan kembali. Yesus bicara tentang hal rohani. Perhatikan, Bapak akan bicarakan hal ini. Mama melahirkan kita. Mama yang melahirkan kita, mama harus alirkan darah. Ingat baik-baik ya. Seorang mama melahirkan seorang anak, maka anak yang dilahirkan bisa lahir. Mama harus alirkan darah. Mama yang tidak alirkan darah, waktu lahirkan anak, dia bukan mamanya kita. Setiap kita dilahirkan oleh mama, tanya mamamu pernah keluarkan darah atau tidak. Waktu lahirkan saya, mama akan berjawab, ada. Sangat banyak darah yang saya keluarkan. Nah, karena mama lahirkan saya, harus ada darah yang keluar, barulah saya akan lahir. Ingat baik-baik ya, mama lahirkan, harus ada darah yang ngalir. Itu saya lahir secara fisik. Saya kalau dilahirkan kembali secara rohani, siapa yang harus alirkan darah? Dengar baik-baik. Secara rohani saya harus dilahirkan kembali.
berarti mesti ada darah yang harus dialirkan. Darah mama tidak, mama sudah meninggal. Maka darah Yesus yang harus dialirkan bagi kita. Karena Yesus adalah Allah, maka setiap orang yang diselamatkan oleh Kristus, kita yang menerima percikan darah Yesus itu, kita disebut anak-anak Allah. Kita dilahirkan kembali. Waktu kita dilahirkan kembali, kita dibersihkan, kita disucikan, kita diampuni. Yesus mati untuk kita, yang alirkan darah bagi kita, Dia adalah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, secara fisik saya anak mama, secara rohani saya anak Allah. Nah, dengar baik-baik. Saya anak mama, saya anak Allah. Mama alirkan darah, Yesus alirkan darah. Apa bedanya darahnya mama sama darahnya Yesus? Lihat ya. Mama lahirkan saya. Mama waktu lahirkan saya, mama ada 4 kemungkinan. Dengar baik-baik, mama ada 4 kemungkinan ya. Semua konsentrasi ya. Kemungkinan yang pertama, mama hidup. Waktu mama lahirkan saya, mama bisa hidup. Oke? Mama bisa hidup, anak juga bisa hidup. Mama hidup, saya hidup ya. Mama hidup, bayinya juga hidup. Misalnya mama lahirkan saya, mama hidup, saya juga bisa hidup. Mama hidup, saya hidup. Kemungkinan kedua, mama mati, saya mati. Gampang ingat ya. Yang pertama apa? Mama hidup, saya hidup. Kedua, mama mati, saya mati. Ketiga, mama hidup, saya mati. Oke, gampang ya. Mama hidup, saya hidup. Mama mati, saya mati. Mama hidup, saya mati. Sisa 1 kemungkinan. Mama mati, saya hidup. Oke, lihat baik-baik. Bapak ulangi ya. Mama hidup, saya hidup. Mama mati, saya mati. Mama hidup, saya mati. Saya hidup, mama mati. Berapa kali mama bisa hidup? Berapa kali mama mati? Kita hitung ya. Mama hidup berapa kali ya? Pertama, mama hidup, saya hidup. Mama hidup 1 kali ya. Oke. Mama mati, saya mati. Mama hidup, nih, mama hidup, saya mati. Mama hidup sudah 2 kali ya. Saya hidup, mama mati. Berarti 4 pilihan tadi, mama hidup 2 kali. Oke, sekarang kita hitung. Mama matinya berapa kali ya? Berapa kemungkinan mama mengalami mati? Kemungkinan pertama, mama hidup, saya hidup. Kemungkinan kedua, mama mati. Oke, mati 1 kali ya, mama mati ya. Oke, mama mati, saya mati. Kemungkinan ketiga, mama hidup, saya mati. Kemungkinan keempat, saya hidup, mama mati. Mama mati 2 kali. Jadi gini, kemungkinan mama hidup 2 kali. Kemungkinan mama mati juga 2 kali. Nah, kalau ada 4 kemungkinan, lalu 2 kali mama hidup, ada kemungkinan 2 kali, berarti 50%. 50% mama bisa hidup, dan 50% mama bisa mati. Perhatikan. Oleh sebab itu, mama yang lahirkan seorang anak, mama berjuang sampai mau mengkorbankan nyawanya, karena 50% kemungkinan mama akan mati. Sedangkan 50% lagi mama akan hidup. Jadi, anak yang dilahirkan oleh seorang mama, mama harus berjuang dan harus melewati kemungkinan dia bisa mati 50%. Lalu kalau anaknya hidup, lalu dia lolos dari kematian itu, lalu suatu saat dia ingin punya anak lagi. Untuk mendapatkan anak kedua nanti, lalu mau lahirkan anak kedua, maka mama akan berjuang lagi melewati kemungkinan akan mati 50%. Oleh sebab itu, semua anak-anak harus ingat pengorbanan mama waktu lahirkan engkau. Mama sudah nyatakan cinta, lahirkan engkau dengan rela korbankan nyawa 50%. Dan saya disebut anak mama, saya harus mengasihi mama, saya tidak boleh durhaka kepada mama. Nah, ini tentang yang fisik. Sekarang tentang yang rohani. Saya harus dilahirkan kembali.
Dilahirkan kembali bukan masuk ke dalam perutnya mama, tapi ini bicara rohani. Maka harus ada yang alirkan darah lagi bagi saya. Darah yang dialirkan bagi saya itu adalah darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus dialirkan, Yesus berapa kali alami kemungkinan hidup, dan Yesus berapa kali alami kemungkinan mati. Lihat baik-baik. Tadi mama ada kemungkinan hidup 50%. Mama ada kemungkinan mati 50%. Bagaimana dengan Yesus? Darah Yesus waktu dialirkan sehingga kita bisa dilahirkan kembali. Yesus harus mati. Kemungkinan Yesus mati 100%. Jadi bukan 50%. Dia bisa hidup, bukan 50% dia bisa mati. Tapi 100% dia harus dan pasti mati. Jadi untuk saya dilahirkan kembali secara rohani, Yesus 100% harus mati. Jikalau engkau mengasihi mamamu lebih daripada mengasihi Kristus, engkau tidak layak mengikuti Kristus. Oleh sebab itu di Alkitab menuntut kita orang Kristen harus lebih mengasihi Kristus dibandingkan mengasihi siapapun. Karena hanya Kristuslah yang pernah mengorbankan nyawanya 100% untuk kita. Lalu, kelahiran kembali tadi, orang berpikir saya dilahirkan lagi menjadi bayi. Waktu kita dilahirkan secara rohani, kita kembali menjadi bayi, yaitu bayi rohani. Dengar ya, bukan bayi yang fisik, tapi bayi secara rohani. Apa artinya? Oh, saya sudah belajar banyak, semua saya sudah belajar banyak, saya anggap saya sudah mengerti. Begitu saya dilahirkan kembali, barulah saya sadar. Saya ingin belajar apa saja yang tentang Tuhan saya mau belajar. Saya seperti seorang bayi, apa saja yang dikasih saya pengen. Nah, kita menjadi seorang bayi rohani yang haus akan firman Tuhan. Kita haus akan semua pengajaran firman Tuhan. Kita rindu sekali untuk mendapatkan semua. Dan kita disebut bayi rohani yang nanti akan bertumbuh. Seorang bayi, dia waktu kecil minum susu, tapi nanti sampai waktunya tiba, dia akan makan makanan yang keras. Waktu kita diselamatkan, kita bayi rohani. Kita dengarkan firman Tuhan, kita senang yang gampang-gampang. Kita senang yang praktis-praktis. Tetapi apakah cuma begitu? Kita harus menuntut diri sampai suatu saat kita mengerti firman Tuhan yang sulit, yang hanya bisa dimengerti oleh orang dewasa. Kita harus menuju kepada dewasa rohani. Jadi dilahirkan kembali bukan bicara fisik. Dilahirkan kembali ini bicara hal yang rohani. Karena saya sekarang sudah menerima anugerah keselamatan, darah Yesus sudah dialirkan bagiku, dan Yesus adalah Tuhan, Yesus hidup selama-lamanya dari kekal sampai kekal. Maka saya disebut anak Allah, saya dijaga oleh Allah selama-lamanya. Saya waktu disebut anak mama, saya disebut anak papa, papa mama jaga saya selama mereka masih hidup. Tapi waktu mereka mati, saya tidak dijaga lagi oleh mereka. Tapi di dalam hal rohani, saya adalah anak Allah. Allah adalah Allah yang hidup. Dia akan menjaga saya selama-lamanya. Senang tidak? Kalau Allah menjaga saya selama-lamanya, Allah kasih saya kesempatan hidup di dalam dunia ini cuma satu kali. Allah menyertai aku di dalam dunia ini. Dan setelah saya mati, saya akan kembali bersatu dengan Tuhan. Saya akan disambut di situ. Saya disiapkan tempat di situ. Dan Allah yang sejati akan menyertai saya selama-lamanya. Saya akan masuk ke surga yang permai. Untuk apa saya lahir jadi bayi lagi di dunia? Lalu belajar merangkak lagi. Lalu belajar lagi kalau jahat nanti turun lagi menjadi binatang. Itu semua teori manusia. Alkitab mengatakan tidaklah demikian. Alkitab mengatakan hidup kita cuma satu kali. Dan satu kali itu kita harus gunakan dengan baik-baik. Oleh sebab itu, anak-anak yang dengar siaran ini, yang sudah dengarkan khotbah ini, Bapak mau tanya engkau, sudahkah engkau dilahirkan kembali? Kau punya mama, kau punya papa. Secara rohani, kau anak siapa? Alkitab mengatakan,
kita dulunya disebut anak-anak iblis. Karena kita mengikuti semua yang iblis, semua yang setan perintahkan. Kita ingin lakukan hal yang jahat. Tetapi kita sekarang tidaklah demikian. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, engkau disebut anak-anak Allah. Senang tidak? Kalau sudah disebut anak Allah, masihkah mau dilahirkan secara fisik jadi bayi? Itu sudah tidak perlu. Saya sudah diselamatkan. Saya sudah milik Kristus. Dan Alkitab katakan, kelak waktu kita semua sudah mati, kita semua akan dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Jadi sudah jelas ya, kapan kita kembali lagi? Jawabannya setelah hidup kita sudah selesai, tidak kembali lagi. Tetapi kita kembali ke sorga sana. Kita kumpul semua di situ, kita akan disatukan semua di situ. Puji Tuhan. Hari ini Bapak akan akhiri khotbah ini, kita akan berdoa, semua tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih di dalam waktu yang singkat ini Tuhan sudah memimpin kami untuk kami mengerti satu tema yang sudah menjadi tema yang terus-menerus dipikirkan oleh banyak orang. Mungkinkah saya kelak tua lalu lahir lagi? Mungkinkah saya yang sekarang hidup jahat kelak lahir dikasih kesempatan lagi? Mungkinkah saya yang sekarang begitu baik kelak bisa lahir menjadi orang yang lebih baik lagi atau hidup menjadi orang kaya? Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah mendapatkan jawabannya. Dan kami sudah mengerti apa artinya dilahirkan kembali. Kami berterima kasih. Mulai hari ini kami ingin seperti seorang bayi rohani. Kami mau belajar lebih banyak lagi seluruh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai waktunya tiba nanti, kami mau dewasa rohani. Kami mau belajar lebih dalam lagi. Dan kami mau mengerti lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan untuk Mama yang Tuhan berikan. Untuk pengorbanan yang Mama sudah kerjakan. Dan lebih lagi kami berterima kasih atas pengorbanan Kristus yang lebih luar biasa. Karena Yesus 100% mati untuk setiap kami. Tidak ada kesempatan atau peluang Yesus menyelamatkan diri. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan ini. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita akan segera mengakhiri acara ini. Tapi sebelum acara ini berakhir, kita akan nyanyi lagi yang akan dipimpin oleh MC. Semua ikut nyanyi ya. Sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah anak, ingat baik-baik ya. Cintalah Tuhan. Cintailah Kristus lebih dari semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Aiter. Nah, tadi Boy dan Mona juga sudah mendapatkan jawaban dari firman Tuhan yang disampaikan. Hah, berarti Bu Eli, apa yang dipikirkan oleh Boy dan Mona sudah terjawab dong ya? Betul sekali Bu En, sudah terjawab karena tadi Pak Aiter menjelaskan sesuai dengan firman Tuhan. Wow, mantap. Nah, Bu Eli, Ya. saya mau jalan nih. Jalan kemana Bu En? Saya ikut. Saya mau jalan serta Yesus. Ikut Bu En. Ayo. Anak-anak, sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, kita akan nyanyikan Jalan Serta Yesus. Tapi, jangan lupa ya, Sabtu depan kita akan ketemu lagi di dalam acara Asik seri yang ke-16. Dan jangan lupa anak-anak ya, besok Minggu kita juga beribadah kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Yuk, kita naikkan pujian Jalan Serta Yesus. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Waktu siang hari juga waktu malam, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Waktu siang hari juga waktu malam, serta Yesus selamanya. Anak-anak, kita akan menutup acara pada hari ini. Doa pada hari ini akan dipimpin oleh Ibu Endawati. Mari anak-anak, kita sudah di penghujung acara untuk seri yang ke-15. Ibu akan menutup di dalam doa. Mari anak-anak, tangan dilipat, mata ditutup. Ibu akan pimpin dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena anak-anak boleh sejak kecil, boleh untuk belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus sendiri akan bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka kelak boleh mengerti lebih dalam lagi dan boleh lebih cinta kepada Tuhan. Berkati untuk acara asik untuk berikutnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Semuanya anak-anak katakan amin. Nah anak-anak, kita tidak terasa ya, sudah di penghujung acara di seri yang ke-15. Dan jangan lupa untuk mengikutinya ya. Minggu depan jangan lupa untuk mengikuti acara asik berikutnya. Oke, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Felix, kemarin ibu dengar dia baru pulang dari jalan-jalan ke Eropa. Ke Eropa. Tante beli kalung di Paris kemarin. Aku beli kalung Roma. Betul. Kita jalan-jalan keliling-keliling Eropa. Wah, kalian bawa oleh-oleh apa buat kita semua?